Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Saya Desi Suci Nurhayati. saya Horsia Basing, saya Zakia. Saya Emrido Rahendra Prastawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan membahas tentang pangan lokal sebagai solusi gizi yang mencakup ubi, jagung, kelor, dan pangan nusantara lainnya. Saat ini, pola masyarakat Indonesia cenderung bergeser ke makanan cepat saji, makanan olahan tinggi gula, garam, dan lemak yang dapat berdampak pada munculnya masalah gizi seperti stunting, anemia, dan kurang energi kronis. Berdasarkan penelitian di bidang gizi, rendahnya konsumsi pangan lokal dan kurangnya variasi makanan sehat berhubungan dengan menurunnya kualitas asupan gizi masyarakat. Padahal Indonesia punya banyak pangan lokal yang kaya gizi, terjangkau, dan mudah didapat namun belum dimanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu, penting untuk kembali mengangkat peran lokal sebagai solusi dalam meningkatkan status gizi masyarakat. Pangan lokal adalah makanan yang berasal dari daerah setempat dan mudah didapat di lingkungan sekitar. Istilah lokal di sini berarti pangan yang telah ditanam dan diproduksi secara tradisional di suatu wilayah selama bertahun-tahun, sehingga sudah menjadi bagian dari budaya masyarakat setempat. Pangan lokal ini sebenarnya sangat penting karena beberapa alasan utama. Yang pertama, harga lebih terjangkau. Pangan lokal tidak perlu melalui proses distribusi yang jauh, sehingga biaya produksi dan transportasi lebih rendah. Ini membuat pangan lokal dapat diakses oleh semua kalangan masyarakat, terutama keluarga dengan ekonomi menengah bawah yang masih membutuhkan asupan gizi yang cukup. Yang kedua, kesegaran produk terjamin. Karena diproduksi dan dikonsumsi di daerah yang sama, pangan lokal tidak perlu disimpan lama atau menggunakan pengawet berbahaya. Nutrisi dalam pangan lokal tetap terjaga dengan baik dibandingkan pangan impor yang sudah melewati perjalanan jauh. Yang ketiga, sesuai dengan kebiasaan makan masyarakat, pangan lokal sudah menjadi bagian dari warisan budaya, sehingga masyarakat familiar dan nyaman mengonsumsi. Ini mendorong kepatuhan diet yang lebih baik. Selain itu, pangan lokal juga memiliki peran penting dalam meningkatkan ketahanan pangan nasional. Dengan memanfaatkan pangan lokal secara optimal, Indonesia tidak perlu bergantung terlalu banyak pada impor pangan dari luar negeri. Pangan lokal juga mendukung ekonomi petani lokal dan menjaga kelestarian keanekaragaman hayati Nusantara. Stok ketahanan pangan nasional mencapai 3 juta ton merupakan serapan tertinggi dalam sejarah 20 tahun. Hal ini disampaikan Menteri Pertanian pada Kunker di Kabupaten Sumbawa Senin kemarin. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa ketahanan pangan nasional kali ini sangat kuat dengan stok sebanyak 3 juta ton. Hal ini disampaikan Amran di Kabupaten Sumbawa. Amran mengungkapkan serapan pada Januari hingga April meningkat 2.000%, sedangkan untuk produksi beras naik 60%. Dalam kunjungan kerjanya, Menteri Pertanian juga melaksanakan panen raya jagung di Desa Penyaring, Kabupaten Sumbawa. Dalam kunjungan tersebut, Mentan juga berdialog dengan para petani dan menyerap aspirasi petani mengenai harga gabah dan harga jagung di Kabupaten Sumbawa. 3 juta ton stok dan ini tertinggi. Kami pelajari 20 tahun, pasti di atas 20 tahun tertinggi dalam sejarah. Yang kedua, serapan Januari, Februari, Maret, April itu naik kurang lebih 2.000%. Itu luar biasa. Kemudian produksi beras kita sesuai BPS naik 62%. Ini lompatan eksponensial, bukan kenaikan, tapi lompatan luar biasa di bawah gagasan besar atau skala prioritas Bapak Presiden Republik Indonesia. Kami hanya operator, perantara, kemudian petani bergerak luar biasa. Kali ini kita akan membahas dua pangan lokal yang sangat kaya gizi dan sangat bermanfaat bagi kesehatan, yaitu kelor dan ubi. Daun kelor adalah salah satu pangan lokal yang sangat kaya gizi dan sering disebut sebagai superfood Nusantara. Tanaman ini tumbuh subur di berbagai daerah di Indonesia dan mudah dibudidayakan. Kelor mengandung berbagai nutrisi penting, diantaranya
vitamin A yang sangat tinggi, bahkan lebih tinggi dari wortel, yang bermanfaat untuk kesehatan mata dan meningkatkan daya tahan tubuh. Vitamin C yang cukup tinggi membantu penyerapan zat besi dan memperkuat sistem imun. Zat besi dalam jumlah signifikan yang memanfaatkan untuk mencegah mengatasi anemia. Protein yang cukup baik untuk sumber protein nabati. Kalsium untuk kesehatan tulang. Antioksidan yang membantu melawan radikal bebas di dalam tubuh. Selain kelor, ada 2 jenis ubi yang juga merupakan pangan lokal di Indonesia, yaitu ubi jalar dan ubi kayu. Ubi jalar memiliki karakteristik tersendiri. Ubi jalar adalah sumber karbohidrat yang baik, sehingga dapat berfungsi sebagai sumber energi utama. Ubi jalar juga mengandung serat yang tinggi, yang membantu proses pencernaan dan membuat rasa kenyang bertahan lama. Selain itu, ubi jalar mengandung beta-karoten, vitamin A, vitamin C, dan berbagai mineral penting lainnya. Selanjutnya, ada ubi kayu atau singkong. Juga memiliki manfaat serupa. Ubi kayu merupakan sumber energi yang ekonomis dan dapat disimpan dalam jangka waktu yang relatif lama. Ubi kayu dapat diolah menjadi produk seperti tape, tiwul, dan tepung tapioka, sehingga memberi fleksibilitas dalam pemanfaatan. Keunggulan utama ubi adalah tingginya kandungan serat, membuat kesehatan saluran pencernaan dan kemampuannya memberikan rasa kenyang lebih lama, sehingga cocok sebagai makanan pokok pengganti nasi. Untuk variasi diet, ubi juga sangat terjangkau dan cocok untuk konsumsi seluruh tingkat masyarakat. Selain kelor dan ubi, jagung juga merupakan salah satu pangan lokal yang kaya akan manfaat. Jagung mengandung karbohidrat sebagai sumber energi, serat yang membantu pencernaan, serta vitamin dan mineral yang baik untuk tubuh. Di beberapa daerah Indonesia, jagung bahkan telah lama dimanfaatkan sebagai makanan pokok pengganti nasi. Indonesia juga memiliki beragam pangan lokal lainnya seperti sagu, talas, pisang, dan kacang-kacangan yang juga kaya akan zat gizi. Keanekaragaman pangan tersebut dapat menjadi pilihan makanan yang sehat, terjangkau, dan mudah diperoleh. Dengan mengonsumsi berbagai jenis pangan lokal, masyarakat dapat memanfaatkan kebutuhan gizi secara lebih seimbang, sekaligus ketahanan pangan dan pelestarian kekayaan pangan. Dalam video ini, kami menggunakan media pendukung berupa gambar pangan lokal seperti kelor, ubi, dan jagung sebagai contoh olahan makanan dari bahan tersebut. Media ini digunakan agar materi lebih mudah dipahami, lebih menarik, dan tidak membosankan. Pangan lokal memiliki banyak manfaat seperti yang pertama, membantu meningkatkan gizi, yang kedua, mencegah stunting dan anemia, yang ketiga, lebih murah dan mudah didapat. Untuk meningkatkannya, kita bisa yang pertama, mulai membiasakan konsumsi pangan lokal. Yang kedua, membuat inovasi makanan dari bahan lokal. Dan yang ketiga, dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya gizi seimbang. Kesimpulannya, pangan lokal seperti kelor, ubi, jagung, dan berbagai pangan nusantara lainnya memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan status gizi masyarakat Indonesia. Pangan lokal kaya akan zat gizi seperti karbo, protein, vitamin, dan mineral, serta serat, mudah didapat dan lebih terjangkau bagi masyarakat. Pemanfaatan pangan lokal secara optimal dapat membantu mencegah masalah gizi seperti stunting, anemia, dan kurang energi, sekaligus mendukung pola makan gizi seimbang serta ketahanan pangan nasional. Oleh karena itu, kita perlu membiasakan diri untuk mencintai, mengolah, dan mengonsumsi pangan lokal sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Demikian video dari kelompok 9 mengenai pangan lokal sebagai solusi gizi. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman dan Bapak Ibu dosen. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Pangan-pangan lokal adanya di sekitar. Ayo kita olah jadi makanan sehat. Ayo kita olah
antar negara.